Polisi tilang pajak STNK kendaraan. Ini penjelasan Satlantas Polrestabes Medan Kompol Andika Purba. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Satlantas Polrestabes Medan Kompol Andika Purba memberikan penjelasan terhadap awak media MSTV tentang polisi menilang STNK kendaraan yang tidak membayar pajak. Kasatlantas Polrestabes Medan, Kompol Andika Purba, mengatakan setiap pengendara yang memiliki SIM dan STNK tetapi pajak mati tetap bisa ditilang oleh polisi. Bisa ditilang sesuai dengan pasal 288 ayat 1, Junto pasal 70 ayat 2, UU LLAJ. Katanya menanggapi ramainya pemberitaan tentang polisi tilang pajak STNK kendaraan di Medan pada Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Ia mengungkapkan, pasal 288 ayat 1, UU LLAJ mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa STNK yang sah atau yang berlaku. Sanksi itu berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. STNK yang dimaksud berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Kalau pengesahan itu kan karena bayar pajak, terangnya syarat sahnya STNK dapat beroperasi adalah adanya pengesahan setiap tahun. Pasal 288 ayat 1, UU LLAJ mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor. Sanksi tersebut berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. STNK yang dimaksud berlaku selama 5 tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Pengesahan ini melibatkan pembayaran pajak, terang Andika. Personel kemudian melakukan penilangan sesuai prosedur. Namun, pelanggar merasa tidak terima dan berargumen bahwa polisi tidak berwenang menilang karena STNK mati. Hal ini tidak benar karena di aplikasi e-tilang ada opsi untuk pasal 288, 1, Jo pasal 70, 2, yang mengakomodir pelanggaran tersebut. Petugas telah memberikan penjelasan, namun pelanggar tidak mau mendengar. Oleh karenanya penindakan tetap dilanjutkan, tegas Andika. Setelah menilang, personel menginput bukti tilang ke dalam aplikasi e-tilang dan memberikan kode BRIVA untuk pembayaran. Pelanggar telah melakukan pembayaran denda melalui BRIVA. Petugas pun mengembalikan barang bukti sepeda motor kepada pelanggar. Jadi personel kami di lapangan sudah bekerja sesuai aturan dan prosedur. Pungkas Kasatlantas Polrestabes Medan, Edison Haryanja melaporkan. Selamat sore Pak Kasat. Sore Pak. Ini kita datang di sini Pak untuk sedikit diskusi Pak, untuk menyambut PON Agustus mendatang nih Pak. Persiapan apa saja yang sudah disiapkan seperti dalam mengantisipasi jalur lalu lintas nanti Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya baik, dalam menghadapi PON mendatang kami tentu sudah melakukan berbagai persiapan. Dalam hal ini kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait pemangku kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun beberapa aspek yang menjadi sasaran diantaranya terkait dengan sarana prasarana lalu lintas, penggunaan jalan, kemudian aspek kendaraan juga kita adakan penertiban termasuk perilaku masyarakat pengendara kendaraan bermotor. Oke Pak, nanti mungkin tidak terlepas Pak dari anggota, ada penindakan-penindakan di lapangan nanti Pak. Ini pesan apa saja nih atau sikap tegas apa yang perlu disampaikan ke anggota nih Pak? Ya, jadi terkait dengan penegakan hukum tentu kami senantiasa menekankan kepada anggota agar tetap prosedural di dalam penegakan hukum, kemudian juga proporsional dan tetap humanis. Misalnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, kami selalu menekankan agar tetap melakukan penindakan sesuai dengan SOP. Selanjutnya diberikan kode BRIVA di surat tilang agar memudahkan masyarakat yang memang mau untuk segera membayar denda tilang dan bisa mengambil barang bukti yang menjadi objek penyitaan dalam penindakan tersebut. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang memang jarang ditemukan tetapi ada, misalnya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat, atau kendaraan yang ada suratnya tetapi dalam keadaan mati, misalnya STNK sudah mati lebih dari 2 tahun, 3 tahun, maka tentu secara prosedur di sana barang buktinya adalah kendaraan. Jadi kendaraan disita sampai nanti dokumen tersebut diurus oleh pemiliknya, nanti kendaraan itu bisa diambil kembali setelah dokumennya juga sudah hidup kembali atau absah sebagaimana mestinya.
Oke Pak, harapan nih untuk kelancaran setiap anggota di lapangan nih Pak. Harapan ke masyarakatnya seperti apa nih Pak untuk pengendaranya Pak? Ya, jadi kami tentu di dalam penegakan hukum ini tidak serta-merta ya, tidak serta-merta, semua ada dasar hukum, ada landasan hukum, maka itu harus tetap prosedural. Jadi kami juga berbenah dari sisi internal, namun demikian apabila ada hal-hal yang ditemukan tidak sesuai dengan SOP menyangkut anggota kami tentu sangat terbuka untuk menerima masukan dan kritikan dari masyarakat. Dan terhadap masyarakat, saya sangat menghimbau bahwa PON ke depan ini merupakan suatu event nasional di mana banyak orang dari berbagai daerah akan datang ke Kota Medan. Selama ini stigma negatif selalu dilekatkan kepada masyarakat Medan dari sisi lalu lintas, seolah-olah lalu lintas di Kota Medan ini amburadul dan sangat parah. Mari kita perbaiki bersama. Kita tunjukkan ke tamu-tamu kita bahwa kita masyarakat yang terdidik dan berbudaya, tercermin dari lalu lintas kita yang tertib, disiplin, sehingga nyaman bagi semua orang. Oke, terima kasih Pak.